pegawai ini sudah tidak lagi mengenal namanya bukan pegawai yang berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Satunya tuh. Oke, kita catatannya Dekom Dewas penghasilan tidak Tidak teratur teratur, ya. iya. Karena kalau teratur pegawai Pegawai tetap tetap. ya. Ini lebih simpel lagi. Lebih simpel ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali kami bisa menyapa kawan pajak sekalian dalam acara Impact Podcast, informasi pajak aktual. Impact Podcast merupakan YouTube channel dari KPP Wajib Pajak Besar 4 yang membahas isu-isu perpajakan teraktual, terkini, dan up to date. Perkenalkan, saya Endang Iskandar Rizky, dan pada kesempatan kali ini ada rekan saya. Dengan saya Yuliana Wisudawati. Ya, kami berdua akan mengisi acara Impact Podcast pada episode kali ini. Bagaimana Mbak Mei kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas Endang. Apakah Mas Endang sehat juga? Alhamdulillah, sama Mbak. Ya, baik kawan pajak sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai skema pemotongan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur, peserta kegiatan, dan mantan pegawai yang berlaku mulai 1 Januari tahun 2024. Ya, pada episode sebelumnya Impact Podcast telah membahas terkait skema pemotongan PPh 21 bagi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang berlaku sejak 1 Januari 2024. Namun demikian, terdapat beberapa subjek penerima penghasilan lainnya ya yang selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap ya. Mereka adalah bukan pegawai, lalu ada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur, ada peserta kegiatan, dan juga ada mantan pegawai. Nah, ada beberapa isu yang sering ditanyakan oleh wajib pajak ya. Apakah ada hal atau isu baru ya terkait bukan pegawai, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas yang menerima penghasilan, peserta kegiatan, dan mantan pegawai dalam peraturan terbaru ini. Bisa diceritakan Mbak Yuliana terkait skema atau apa ya istilahnya isu-isu baru ya terkait skema pemotongan PPh 21 bagi bukan pegawai, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menerima penghasilan, peserta kegiatan, dan juga mantan pegawai. Oke Mas Endang, terima kasih. Saya bahas satu persatu ya Mas Endang. Ya. Kita mulai dari bukan pegawai berdasarkan PMK 168 tahun 2023. Secara definisi tidak ada hal baru Mas Endang terkait dengan bukan pegawai. Namun ada yang perlu dicatat terkait dengan cakupan dan jenis penerima penghasilan, ada hal yang baru di sini. Karena untuk di bukan pegawai ini sudah tidak lagi mengenal namanya bukan pegawai yang berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Maksudnya yang menerima penghasilan ya secara berkesinambungan dan tidak berkesinambungan ya, seperti itu ya. Kalau di peraturan lama kita kan menghitungnya bukan pegawainya itu dicek dulu apakah dia berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Sesuai dengan semangatnya ini simplifikasi ya PMK 168 ini. Jadi setiap imbalan yang diterima oleh bukan pegawai tidak lagi diakumulasikan apabila dia menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan. Sehingga semua pegawai penghitungannya sama. Mau berkesinambungan maupun tidak, itu menerima penghasilan yang bersifat tidak berkesinambungan. Oke, jadi di peraturan terbaru ini istilahnya kita sudah tidak lagi mengenal ya istilah kalau bukan pegawai ini misalnya dia menerima penghasilan lebih dari sekali dalam 1 tahun seperti itu sudah tidak lagi dianggap sebagai berkesinambungan ya. Betul. Jadi untuk menghitungnya dianggap tidak berkesinambungan seperti itu ya. Iya, kita samakan persepsi dulu ya. Itu aturannya. Sekarang untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, saya izin untuk menyingkatnya jadi Dekom dan Denwas ya. Dekom dan Dewas ya. Dekom dan Dewas yang menerima penghasilan ini juga mengalami perubahan cakupan atau jenis penerimaan penghasilannya. Nah, pada ketentuan baru ini
tidak lagi mengenal istilah bahwa Dekom Demwas itu merangkap sebagai pegawai tetap atau tidak. Yeah. Jadi yang diatur di PMK 168 ini, Dekom dan Demwas ini bukan pegawai tetap. Iya, jadi penghasilannya tidak teratur. Jika Dekom dan Demwasnya ini menerima penghasilannya secara teratur, maka kita mendefinisikannya sebagai pegawai tetap, Mas Endang. Jadi untuk Dekom dan Dewas ini memang kalau di ketentuan yang lama itu kita mengenalnya dia ini merangkap sebagai pegawai tetap atau dia memang tidak merangkap ya, seperti itu ya. Sedangkan di ketentuan yang terbaru bahwa Dekom atau Dewas itu lebih ke jenis penghasilannya ya. Apakah dia menerimanya secara teratur ataupun tidak teratur ya, seperti itu. Iya, jadi cakupannya yang berubah ya Mas Endang. Udah 2 ya. Sekarang yang ketiga terkait dengan peserta kegiatan. Ini perlu di garis bawahi ya, terdapat redefinisi Mas Endang terkait dengan peraturan lama di Per 16 tahun 2016. Itu peserta kegiatan ini orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk rapat, sidang, seminar, lokakarya atau workshop, pendidikan, pertunjukan, olahraga atau kegiatan lain, dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. Intinya jadi di kegiatannya ya, apakah dia mengikuti salah satu tadi dari jenis kegiatan itu ya? Yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, sedangkan di definisi yang baru nih, kita sekarang kan makanya existing PMK 168 ini adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan yang tadi mereversi yang tadi. Selain yang diterima pegawai tetap dari pemberi kerja. Jadi lebih ditegaskan ya di peraturan terbaru ini selain yang diterima pegawai tetap dari pemberi kerja ya. Jadi mungkin kalau dia merangkap kali ya, atau ketika dia ikut kegiatan tapi yang mengadakan kegiatan ini adalah tempat dia sendiri, bekerja ya, seperti itu ya, atau perusahaannya dia tempat bekerja ya, maka itu tidak dikategorikan sebagai peserta kegiatan ya, tapi ya sudah sebagai pegawai tetap, seperti itu ya maksudnya Mbak ya. Nanti kalau misalnya Mas Endang nih di perusahaan A, perusahaan tersebut mengadakan workshop misalnya, kemudian Mas Endang mengikuti sebagai peserta. Nah, itu bukan sebagai peserta kegiatan Mas Endang. Karena tadi garis bawahnya adalah selain yang diterima pegawai tetap dari pemberi kerja. Nanti atas honor workshop itu, kalau Mas Endang sebagai pegawai tetap, ya dihitung sebagai perhitungan pegawai tetap. Kecuali kalau Mas Endang sebagai peserta workshop di perusahaan lain atau di event-event yang diselenggarakan bukan oleh tempat kita bekerja ya. Betul sekali, iya Mas Endang. Nah, sekarang yang selanjutnya, ini hal baru nih Mas, untuk mantan pegawai. Mantan pegawai di ketentuan lama itu tidak ada aturannya. Dan tidak ada definisinya ya? Iya, tidak ada definisinya terkait dengan PPh pasal 21 yang diterima. Namun, di PMK 168 ini dijelaskan objek penghasilannya yang berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur, ini diatur. Diatur ya? Oh begitu. Nah, sedangkan definisi mantan pegawai pada ketentuan ini adalah orang pribadi yang sebelumnya merupakan pegawai di tempat pemberi kerja. Tetapi sudah tidak lagi bekerja di tempat itu, mungkin resign ya. Resign atau pensiun lah ya, bisa jadi atau pensiun bisa jadi. Namun untuk objek penghasilannya tetap sama, yaitu berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur itu masih menjadi bagian pegawai mantan pegawai tersebut. Jadi untuk mantan pegawai ini jadi lebih ditegaskan definisinya ya, biar tidak menimbulkan kebingungan mungkin ya, seperti itu ya. Sehingga di PMK 168 tahun 2023 ini untuk mantan pegawai itu intinya adalah orang pribadi yang memang sebelumnya itu dia pegawai ya. Di tempat si pemberi kerjanya itu, tapi dia udah nggak lagi kerja gitu ya, bisa jadi pensiun atau mungkin
resign atau mungkin bahkan di PHK ya, bisa jadi ya seperti itu ya. Tapi memang untuk objek penghasilan masih sama ya, misalnya seperti bonus ya, gratifikasi, tantiem seperti itu ya, yang memang sifatnya lebih ke tidak teratur ya, tidak istilahnya ya, kalau gaji tunjangan itu kan teratur. Tapi ini lebih ke yang misalnya seperti bonus gitu ya, gratifikasi seperti itu. Misalnya Mas Endang nih, saya misalkan Mas Endang resign di Januari 2024. Tetapi ada perhitungan bonus atas performa Mas Endang di tahun 2023. Cut off-nya Desember 2023. Nah, kemudian baru dihitung itu di bulan Februari atas insentif performa itu, bonusnya tersebut. Nah, itu ada perhitungannya Mas Endang. Siap. Ya, itu terkait ini ya, definisi maupun cakupan penghasilannya ya dari beberapa subjek penerima penghasilan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Lalu jadi memang tadi bisa kita simpulkan ya, kalau memang untuk para subjek penerima penghasilan tersebut itu ada yang memang terjadi istilahnya redefinisi ya, misalnya pendefinisian ulang, ataupun yang sebelumnya tidak ada definisinya sekarang ada definisinya ya, seperti itu. Dan ada pula yang memang terjadi perubahan cakupan ya Mbak ya, atau jenis penerima penghasilannya gitu. Dan ada batasannya Mas Endang yang jelas. Iya. Nah, pertama kita akan membahas dulu nih Mbak Yuliana mengenai bukan pegawai ya, terlebih dahulu ya. Apa sih perbedaan tarif pemotongan PPh 21 nih untuk si bukan pegawai ini dari ketentuan yang sebelumnya tuh, ketentuan yang lama di Per 16 ya tahun 2016 dengan di ketentuan yang terbaru ini di PMK 168 tahun 2023. Itu bisa dijelaskan, Mbak. Kata kuncinya kalau aturan lama kan mengandung yang namanya perhitungannya itu berkesinambungan dan tidak berkesinambungan ya Mas Endang. Sedangkan yang sekarang dianggap semuanya tidak berkesinambungan. Atas berkesinambungan itulah nantinya mempengaruhi tarifnya. Apabila berkesinambungan, jumlah bruto penghasilan pertama kali dikalikan 50% dikalikan tarif PPh pasal 17. Sedangkan jumlah bruto penghasilan kedua nih, kita berkesinambungan ya, dan seterusnya misalnya terusan itu dikalikan 50%, lalu diakumulasikan nih dari penghasilan yang pertama, kedua, dan selanjutnya tadi sampai penghasilan terakhir diakumulasikan, dikalikan tarif 17%. Tarif pasal 17, mohon maaf. Apabila tidak berkesinambungan, namanya juga satu kali sudah ya. Istilahnya memberikan jasa putus lah ya, udah enggak ini lagi ya, udah terus-terusan ya. Jasa putus, tadi kan berkesinambungan ada akumulasinya. Sedangkan kalau tidak berkesinambungan, langsung nih jumlah bruto dikalikan 50%, dikalikan tetap tarif PPh pasal 17. Karena memang semangatnya di PMK 168 ini tidak mengubah tarif sekarang. Nah, kalau itu terkait ininya ya Mbak ya, aturan lama lalu di yang memang diatur ya di PMK untuk yang terbaru ini ya di PMK 168, kalau aturan lama di Per 16. Kalau misalnya contohnya kayak gimana sih Mbak biar kawan pajak nih lebih mudah nih memahaminya terkait yang penghitungan bukan pegawai tadi itu, yang ada yang berkesinambungan, ada yang tidak berkesinambungan, itu seperti apa? Saya kasih ini lagi ya penjelasan terkait dengan kalau berdasarkan PMK 168 berkesinambungan dan tidak berkesinambungan tadi di close, langsung tarifnya itu jumlah bruto penghasilan dikalikan 50%, langsung tarif PPh pasal 17. Ini yang baru. Ini yang baru ya. Langsung contohnya aja ya Mas Endang ya. Gimana tuh? Misalnya pada bulan Februari tahun 2024. PTX kita bilang menggunakan jasa pengacara dan membayar fee atau komisinya itu sekali memakai itu 100 juta. 100 juta. Catat dulu ya, 100 juta. Pada bulan Maret, PTX memakai jasa lagi, menggunakan jasa pengacara tersebut, fee-nya masih sama ya? 100 juta. Berarti dalam 1 tahun kalender terjadi 2 kali. 2 kali, misalnya lebih dari sekali lah ya. Lebih dari sekali, ini pengacara yang sama. Jadi untuk kita ngomong flashback peraturan PMK 16 dulu. Per 16. Per 16 tahun 2016 itu cara perhitungannya di bulan Februari kita tadi aturannya
fee-nya 100 juta, langsung dikalikan 50%, dikalikan tarif pasal 17. Kita ingat bracketnya ada 5 ya. Ada 5%, 15%, karena ini di bawah 60 juta, jadi kenanya 5%. Jadi kenanya waktu bulan Februari 2,5 juta. 2,5 juta ya. Sekarang bulan Maret, catatan berkesinambungan ya. Jadi 100 juta dikalikan 50%, ini untuk fee bulan Maret murni. Murni ya. Oke. Tadi ditambahkan atau diakumulasikan dengan bulan sebelumnya. Kalau berkesinambungan ya, diakumulasikan. Betul. Bulan sebelumnya tadi catatannya berapa? Sama kan? Sama, 50 juta. Itu dasar pengenaan pajak setelah brutonya yang 100 juta dikali 50% kan? Oke. Dasar pengenaannya yang kita dasar hitung. Pengenaannya. Yang diakumulasikan kan dasar pengenaannya Mbak ya? Betul, ya? Dasar pengenaannya yang diakumulasikan. Jadi 50 juta ditambah 50 juta, 100 juta dasar pengenaannya. Ini kan kalau kita masuk bracket pas PPh pasal 17 ini udah nggak di bracket 5% lagi. Iya, ada bagian yang udah masuk bracket kedua ya. Iya, tier kedua, bracket kedua. Jadi yang pertama tadi kan 0 sampai 60 juta. Tuh. Jadi yang bulan Februari sudah diperhitungkan 50 juta. Iya, sudah ada 50 juta. Berarti 60 juta dikurangi 50 juta jadi 10 juta. 10 juta. Itu untuk tier yang kena 5%. Sedangkan tadi DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya 100 juta. 50 juta, sorry. 50 karena udah dikali 50%. Jadi 10 jutanya sudah kena tier pertama. Tinggal 40 juta. 40 juta ini 50 dikurangi 10 juta yang kena tier pertama tadi. 40 jutanya ini kena 15%. Jadi yang 10 juta kali 5%, 500.000, yang 40 juta kali 15%, 6 juta. Jadi di bulan Maret nggak lagi bunyi 2,5 juta, Mas. Betul. Tetapi 6.500.000. Ya, itulah maksud dari berkesinambungan seperti itu ya. Jadi ada akumulasi untuk menghitung PPh-nya ya, karena memang akumulasi ini berdampak dari pengenaan tarif bracketnya itu ya. Betul seperti itu sekali. ya, Mbak. Terus kalau yang terbaru gimana, Mbak? Terbaru ini lebih simpel. Lebih simpel malah ya? Iya, lebih simpel dan sangat mudah sekali. Mudah ya? Ya, kita bilang tadi tidak ada yang namanya berkesinambungan lagi. Jadi kalau di bulan Februari kita masih pakai permisalan yang sama ya. Bahwa tadi fee-nya 100 juta. Di bulan Februari masih sama. 100 juta dikalikan 50% sebagai dasar pengenaan pajaknya, dikalikan pasal 17-nya, yaitu 5%. 2,5 juta. Sedangkan Maret 2024 gimana? Catatannya tadi, kita menghilangkan yang namanya berkesinambungan yang artinya akumulasi. Langsung, tidak ada ya? Tidak ada. Langsung 100 juta dikalikan 50% sebagai dasar pengenaan pajaknya, langsung sama. Tiernya di 5% juga, 2,5 juta. Jadi lebih murah kali ya. Lebih murah, ya betul. Lebih murah dan lebih simpel ya. Jadi kan memang yang tadi disampaikan ya, kalau memang tujuannya lebih ke simplifikasi ya, biar mudah menghitung dan tidak membingungkan atau tidak bikin pusing lah. Mungkin seperti itu kali ya Mbak ya. Betul, kan bisa jadi enggak bulan Februari, habis itu pakai bulan Maret, mungkin masih ingat. Bisa jadi dari bulan Februari memanggil pengacara yang sama di bulan November misalnya, tetapi di tengah waktu itu ternyata pengurus yang menghitung beda. Iya. Ya, seperti itu. Oke, kalau tadi kita bicara terkait bukan pegawai, yang berikutnya nih Mbak nih, untuk anggota Dewan Komisaris, Dekom dan Dewas ya, Dewan Pengawas yang menerima penghasilannya dia ini tidak teratur. Tadi kan di peraturan terbaru ini Mbak Yuliana sudah menginformasikan kalau sudah tidak ada lagi istilah dia merangkap pegawai tetap ataupun tidak merangkap, tapi lebih ke dia terima penghasilan teratur atau enggak. Nah, untuk Dekom Dewas yang penghasilannya tidak teratur ini seperti apa Mbak penghitungan PPh 21-nya tuh? Oke, kita catatannya Dekom Dewas penghasilan tidak teratur ya. Iya. Karena kalau teratur pegawai tetap ya. Ini lebih simpel lagi. Lebih simpel ya? Iya, yaitu penghasilan bruto dalam satu masa pajak
langsung dikalikan TER bulanannya, Mas Endang. Oke, sangat simpel sekali ya. Iya, dengan demikian Mas Endang, anggota Dekom atau Dewas akan menerima bukti potong PPh pasal 21 setiap masa ketika Dekom Dewas menerima penghasilannya. Jadi tidak mendapatkan bukti potong A1-nya ya, yang hanya diterima oleh pegawai tetap. Nah, gitu Mas Endang. Seperti itu ya. Jadi intinya lebih ke apa namanya ya? Waktu dia menerima penghasilannya aja ya, apakah dia kalau misalnya memang setiap masa ya berarti dibuatkan bukti potong, tapi memang dia ini tidak akan menerima bukti potong A1 ya, karena memang pada prinsipnya dia bukan pegawai tetap ya. Betul. Kecuali dia sebagai pegawai tetap ya sudah, berarti mekanismenya penghitungan sebagai pegawai tetap seperti Betul itu. Sekali. Ya. Untuk contohnya nih gimana Mbak Yuliana biar kawan pajak nih lebih mudah memahaminya? Simplifikasinya aturannya adalah langsung dikalikan TER bulanan ya. Itu rumusnya ya. Iya. Misalnya ada seorang komisaris di tahun 2024. Komisarisnya ini kebetulan belum menikah. Jadi statusnya masih TK0 ya. Iya. Kalau TK0 kita metrik TER-nya itu di kategori A ya. Karena 50 jutaan ya? Iya, 50 jutaan. TK0, tidak ada tanggungan. Nah, pada bulan Desember, dia menerima honorarium nih, Desember 2024. Taruhlah misalnya 60 juta. Penghitungan PPh pasal 21-nya akan sangat simpel sekali. TER bulanannya tadi catatannya kategori A, karena TK0. Nah, untuk 60 juta kita cari nih metriknya. 60 juta di mana? Di 20%. 20%. Nah, berarti langsung 20% dikalikan honornya tadi 60 juta. Pajaknya dia adalah 12 juta rupiah. Simpel ya Mbak ya? Sesimpel itu. Sesimpel itu. Jadi istilahnya udah nggak perlu pusing-pusing lagi nih ya kawan pajak, kalau misalnya ada Dekom atau Dewas yang memang menerima penghasilannya nggak teratur gitu kan, secara tiba-tiba aja dia dikasih entah bonus atau apa, pokoknya atau honor ya seperti itu. Udah langsung aja TER bulanan dikali jumlah bruto yang dibayarkan. Sesimpel itu. Iya. Nah, lanjut nih Mbak untuk yang ke peserta kegiatan nih. Penghitungan PP21-nya gimana Mbak untuk yang peserta kegiatan? Peserta kegiatan kunciannya bahwa bukan pegawai tetap di tempat penyelenggara ya Mas Endang. Ketika dia yang menyelenggarakan ini adalah tempat dia bekerja, itu dikeluarkan ya dari kategori ini ya. Iya. Kalau pegawai tetap nanti ditambahkan ke total penghasilan bruto rutin di bulan bersangkutan. Langsung ke contohnya aja ya Mas Endang. Langsung gimana tuh contohnya? Biar gampang. Misalnya ada seorang profesional bulu tangkis. Atlet lah ya. Ya, atlet bulu tangkis Indonesia, tinggalnya di Jakarta. Ya. Pada misalnya bulan September 2024, atlet ini mengikuti turnamen nasional yang diselenggarakan sebuah perusahaan. Ya. Dan dia mendapatkan hadiah juara 1 misalnya. Hadiahnya itu sebesar 200 juta rupiah. Iya. Nah, tadi caranya langsung dikalikan penghasilan langsung dikalikan tarif pasal 17. Sesimpel itu Mas Endang. Sesimpel itu ya. Kalau 200 kita buka lagi nih. Bracket seperti biasa ya. PPh tarif pasal 17, Bracketnya ada 5, karena 200 juta itu sudah pakai ke bracket yang kedua. Yang 15%. Cara penghitungannya 5% dikalikan 60 juta, ditambahkan 15% kali sisanya. Tadi 200 juta dikurangi 60 juta, 140 juta. Jadi totalnya adalah 24 juta rupiah. Jadi intinya untuk peserta kegiatan ini ya, sepanjang memang dia bukan pegawai tetap dari penyelenggaranya itu, simple ya, artinya jumlah penghasilan bruto atau hadiah yang dia terima itu langsung dikalikan saja ya tarif pasal 17 ya Mbak ya. Dan yang pastinya kawan pajak sekalian sudah tidak asing lagi ya dengan tarif pasal 17 yang memang mengalihkannya itu dengan cara dilihat bracketnya itu ya, yang 5%, 15% yang tadi sudah disampaikan Mbak Yuliana, bahwa dari contoh tadi ya itu adalah PPh-nya adalah 24 juta ya, seperti itu ya Mbak ya. Iya, jadi bisa langsung dibukakan bukti potong ya Mas. Iya. Itu udah clear ya untuk peserta kegiatan, seharusnya tidak ada isu, tapi tadi yang sudah dicatat oleh Mbak Yuliana, kalau memang dia merangkap sebagai pegawai tetap, maka
hadiah dari dia ikut serta kegiatan itu digabungkan ke penghasilan bruto dia sebagai pegawai tetap. Seperti itu ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Nah terakhir nih Mbak Yuliana, untuk mantan pegawai, ini gimana nih penghitungan PP21-nya nih? Mantan. Iya. Mantan pegawai ini kan hal baru ya, yang diatur dalam PMK 168 tahun 2023 ini. Penghasilannya tadi sudah saya sebutkan, bisa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain. Penghitungan PPh pasal 21-nya juga simpel untuk ya? Mantan ini ya, yaitu cukup mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif pasal 17 juga. Oke, mirip-mirip ya dengan yang peserta kegiatan ya. Jadi sama seperti peserta kegiatan ini dan diterapkan per masa pajaknya. Iya. Contohnya langsung aja Mbak, gimana contohnya nih kalau untuk mantan pegawai ini? Ada namanya Tuan O. Tuan O. Iya, pada tanggal 1 Februari ya, 1 Februari 2024 berhenti dari perusahaan PTA. Nah, karena telah memasuki usia pensiun, jadi memang sudah pensiun ya, retirement. Nah, tetapi di bulan Maret tahun 2024 berarti kan sudah bukan pegawai. Sudah bukan pegawai statusnya ya, sudah nggak kerja lagi dia ya. Karena 1 Februari sudah pensiun. Iya. Tuan O memperoleh penghasilan jasa produksi di tahun 2023. Tahun sebelumnya dia masih kerja kan, sehingga secara performance dia masih ada sumbangsi ya untuk perusahaan itu gitu ya. Dan baru diperhitungkan tuh insentifnya itu di bulan Maret. Oleh Maret 2024, tahun berikutnya dari PTA. Nah, itu kita taruhlah misalnya bonusnya 60 juta. Nah, penghitungan PPh pasal 21-nya sama seperti peserta kegiatan tadi ya, langsung 5% kali 60 juta. Kebetulan kalau 60 juta ini kan bracketnya masih bracket awal ya, yang 0 sampai 60 juta. Jadi di Tuan O ini kena pajaknya 3 juta rupiah. Sesimpel itu ya jadinya ya. Iya, ini di sini kita bisa memperlihatkan bahwa simplifikasi dan tidak ada perubahan tarif terkait dengan PMK 168 ini, Mas. Tidak ada perubahan tarif dan tidak ada pastinya beban pajak baru ya. Itu sudah pasti yang harus kita highlight ya dari berlakunya peraturan terbaru ini. Tadi sudah dijabarkan semua oleh Mbak Yuliana ya, mulai dari bukan pegawai, anggota Dekom dan Dewas ya, lalu juga peserta kegiatan dan juga mantan pegawai. Gimana skema penghitungan PP21-nya ya Mbak ya? Di PMK 168 tahun 2023 ini yang memang sudah berlaku sejak 1 Januari 2024 ya Mbak ya? Iya. Baik. Ya, kawan pajak, dari penjabaran tadi memang bisa kita garis bawahi ya, ada beberapa hal penting terkait skema pemotongan PPh pasal 21 bagi bukan pegawai, anggota dewan, komisaris maupun dewan pengawas yang menerima penghasilan secara tidak teratur, peserta kegiatan dan juga mantan pegawai seiring berlakunya PMK 168 tahun 2023 yang diberlakukan mulai 1 Januari 2024. Nah, pada ketentuan terbaru ini memang khusus untuk bukan pegawai tidak lagi dikenal istilah dia itu menerima penghasilan berkesinambungan ataupun tidak berkesinambungan seperti itu. Jadi memang skema penghitungannya saat ini atau mulai 1 Januari 2024 untuk bukan pegawai itu semuanya disamakan seperti halnya si bukan pegawai ini menerima penghasilan secara tidak berkesinambungan. Artinya untuk dihitung PPh 21-nya adalah jumlah bruto dikali 50% dikali tarif PPh pasal 17 seperti itu. Dan untuk anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang menerima penghasilan ya pada PMK 168 tahun 2023 ini juga tidak lagi dikenal istilah kalau mereka ini merangkap sebagai pegawai tetap ataupun tidak merangkap seperti itu. Tapi lebih ke si Dekom ataupun si Dewas ini menerima penghasilannya ini teratur ataupun tidak teratur, itu saja. Ketika dia teratur maka dia dikategorikan sebagai pegawai tetap. Tapi ketika dia tidak teratur, nah ini beda lagi penghitungannya. Jadi untuk Dekom ataupun Dewas yang menerima penghasilan secara tidak teratur ya, itu penghitungannya adalah penghasilan bruto dikali TER bulanan. Seperti itu, dan itu dibuatkan bukti potongnya setiap dia menerima penghasilan di suatu masa pajak gitu. Nah,
Untuk berikutnya bagi peserta kegiatan ya, subjek penerima penghasilan peserta kegiatan, pada ketentuan terbaru ini terdapat redefinisi ya. Ketika di ketentuan ini mendefinisikan si peserta kegiatan adalah orang pribadi ya, atau orang pribadi yang memang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan selain ya, sekali lagi nih harus di-highlight, selain yang diterima pegawai tetap dari si pemberi kerja. Artinya memang kalau dia merangkap sebagai pegawai tetap dari si pemberi penghasilan dia atau yang menyelenggarakan kegiatan, maka itu tidak dikategorikan sebagai peserta kegiatan, tapi sebagai pegawai tetap. Nah, untuk peserta kegiatan yang memang bukan pegawai tetap ini, penghitungan PP 21-nya adalah penghasilan bruto dikali tarif PPh pasal 17, seperti itu. Dan terakhir, terdapat definisi mantan pegawai ya pada ketentuan terbaru, yaitu orang pribadi yang sebelumnya merupakan pegawai di tempat pemberi kerja, tapi sudah tidak lagi bekerja di tempat tersebut. Namun untuk objek penghasilannya tetap sama dengan ketentuan yang sebelumnya, yaitu berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, ataupun imbalan lainnya yang sifatnya memang tidak teratur. Untuk penghitungan PPh 21-nya adalah penghasilan bruto dikali tarif PPh pasal 17, seperti itu. Dan demikian pembahasan mengenai skema pemotongan PPh pasal 21 bagi bukan pegawai, anggota Dekom dan Dewas yang menerima penghasilan tidak teratur, peserta kegiatan dan mantan pegawai yang memang berlakunya mulai 1 Januari 2024. Bagi kawan pajak yang ingin bertanya ya, silakan jangan segan-segan untuk menuliskan komentar ya, menuliskan komentar ataupun pertanyaan di kolom komentar pada konten YouTube ini. Dan terima kasih kepada kawan pajak semua yang telah menyaksikan channel Impact Podcast KPP Wajib Pajak Besar 4. Semoga sharing informasi kali ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Kami dari tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 4, saya Endang Iskandar Rizky dan rekan saya Yuliana Wisudawati. Baik, kami pamit undur diri dan jangan lupa ya untuk selalu like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk dapatkan notifikasi terbaru dari channel kita. Sampai jumpa di podcast Impact selanjutnya. Salam sehat selalu, pajak kuat, APBN sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.